Atas kemampuan ada satu, akal budi. Jadi orang yang punya akal budi itu akan berhasil. Kenapa? Karena akal budi tidak lagi berdialektika dengan logika. Akal budi berdialektika dengan rasa, dengan cinta. Karena rasa dan cinta, maka hidupnya akan dituntun oleh apa? Oleh semesta. Karena hidupnya akan dituntun oleh semesta, maka dia digerakkan oleh yang maha kuasa. Coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh tah. Eueuh nu leweh nelpon Dedi Mulyadi beak tah leuweung di dieu. Saya ngomong sabaraha kali Siliwangi. Ai Siliwangi teh ngajaga leuweung. Di sebuah malam yang tenang, Gus Dur duduk di beranda rumahnya ditemani secangkir kopi dan angin malam yang berhembus pelan. Dalam keheningan itu, beliau tertawa kecil seperti menyaksikan sesuatu yang tak tampak oleh mata orang biasa. Orang Sunda nanti yang bangkit bukan dari istana, tapi dari akar, ucapnya pelan seperti berbicara kepada semesta. Seorang santri yang duduk tak jauh darinya mendekat. Apa maksudnya, Kiai? Gus Dur menoleh dengan senyum misterius. Prabu Siliwangi akan hidup kembali, tapi bukan dalam bentuk raga. Ia akan bangkit dalam ruh dan semangat masuk ke tubuh seseorang yang mencintai tanahnya seperti ibu sendiri. Tahun berganti. Di tanah Sunda, seorang tokoh muda yang dikenal dengan gaya nyundanya yang kuat mulai menarik perhatian. Namanya Kang Dedi Mulyadi. Ia bukan orang biasa, berbicara dengan bahasa rakyat. Kalau benar begitu, saya hanya menjalankan titipan tanah dan budaya ini. Yang punya tetap rakyat. Namun, sejak hari itu, langkah Kang Dedi semakin bulat. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tapi penjaga ruh Siliwangi. Membela kearifan, menjaga alam, dan menyatukan rakyat tanpa kekerasan. Dan di angin malam, entah di mana, tawa Gus Dur kembali terdengar lembut dan penuh makna. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, suara Kang Dedi makin menggema. Tapi bukan karena mikrofon atau sorotan media, melainkan karena bisikan dari mulut ke mulut rakyat kecil, para petani, tukang becak, juru pelihara makam leluhur, bahkan dukun kampung. Suatu malam di kaki Gunung Burangrang, Kang Dedi diundang untuk menghadiri sebuah acara mapak roh, ritual tua yang jarang lagi dilakukan. Para tetua adat menyambutnya dengan mata penuh harap, seolah sudah lama menantikan kehadirannya. "Anaking," kata seorang karuhun sepuh sambil menatap mata Kang Dedi. "Kami sudah membaca tanda-tanda ini sejak dulu. Semangat Prabu Siliwangi itu tak pernah mati. Ia hanya menunggu tubuh yang cukup kuat menampungnya." Kang De hanya menunduk. Di dalam hatinya, ia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Ia hanyalah seorang anak kampung dari Subang yang jatuh cinta pada budaya dan nilai-nilai hidup orang Sunda. Namun, malam itu berbeda. Saat kidung kuno dilantunkan dan dupa mulai mengepul di udara, ia merasakan sesuatu yang dingin menyusup ke tengkuknya, lalu hangat seperti api di dada. Bukan takut, tapi seperti mengenal sesuatu yang sangat lama hilang. Seperti dirinya sendiri yang telah lama tertidur dan kini terbangun. Tiba-tiba, salah satu tetua mulai ngalindur, masuk ke dalam trans. Suaranya berubah berat dan dalam. "Dudu raja nu kudu nyang harepan karajaan, tapi jalma letik nu nyangreut kurasa." Bukan raja yang harus memimpin kerajaan, tapi orang kecil yang dipenuhi rasa. Para hadirin terdiam. Di tengah keheningan itu, seekor harimau putih muncul dari balik bayangan pohon besar. Ia tidak menyerang, tidak mengaung, hanya menatap Kang Dedi dengan mata yang debari, lalu berbalik dan menghilang ke rimba. Malam itu, tak ada yang tidur. Angin di Burangrang berhembus pelan, membawa bisikan para leluhur. Esok paginya, Kang Dedi berjalan menyusuri desa dengan langkah ringan. Tapi dalam dirinya, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya melihat kampung, ia melihat tanah leluhur. Ia tidak hanya melihat rakyat, ia melihat warisan. Dan sejak itu, langkahnya makin jauh, ke kampung yang terpencil, ke lembah yang hampir dilupakan, ke kota-kota yang kehilangan agar. Ia menyapa, mendengar, mencatat. Tapi sesekali, jika malam sunyi, ia duduk sendiri, menatap langit dan bertanya dalam hati, benarkah ini ramalan
atau hanya jalan panjang dari cinta pada tanah sendiri? Namun, jawaban tidak datang dalam kata. Hanya angin dan gema nyawa Gus Dur dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, Kang D menerima undangan dari seorang juru kunci yang tinggal di perbatasan hutan Sancang, tempat yang oleh banyak orang dianggap sakral, dipercaya sebagai tempat hilangnya Prabu Siliwangi secara gaib. Perjalanan menuju ke sana tidak mudah. Jalanan tanah, akar-akar besar melintang, dan kabut tipis yang tak pernah benar-benar hilang. Meski matahari sedang tinggi, namun Kang Dedi melangkah tenang, seolah ia sudah mengenal jalan itu sejak lama. Setibanya di sana, sang juru kunci lelaki renta berambut gimbal putih dan sorot mata yang tajam namun teduh menyambutnya tanpa banyak basa-basi. Ia memberikan sebuah keris kecil tua berselimut kain putih lusuh. Eta teh pusaka kernu siap. Ulah di talian ku ambisi, ulah diukur ku kamunyaan. Ia teh jantungna tanah Sunda, nu mawa kudu boga rasa, lain rasa boga. Itu pusaka untuk yang siap. Jangan diikat oleh ambisi, jangan diukur oleh kemuliaan. Ini jantungnya tanah Sunda, yang membawa ini harus memiliki rasa, bukan rasa memiliki. Kang Dedi menerima keris itu dengan kedua tangan. Saat jari-jarinya menyentuh gagang kayu yang mulai lapuk, ada arus panas menjalar ke dalam dadanya. Bukan panas yang membakar, tapi panas yang mengingatkan. Suara gamelan terdengar samar di telinganya, seakan waktu mundur ke masa lalu yang tak dikenalnya. Hari-hari setelah itu, perubahan mulai terasa. Kang Dedi mulai bermimpi aneh, duduk di singgah batu, memimpin rapat para panglima, menyaksikan rakyat dalam kesederhanaan namun bahagia. Suara lelaki tua yang ia tahu bukan manusia biasa, selalu membisikkan satu kalimat, "Waktu keh Gus Turkut, tapi nu bakal datang lain perang jeng bedil, tapi perang jung rasa. Waktu sudah dekat, tapi yang akan datang bukan perang dengan senjata,